Paham saham dalam 5 menit. Tidak ada jalan pintas untuk menguasai suatu bidang ilmu pengetahuan, sekalipun dengan AI. Tetapi kita bisa mempersingkat waktu yang diperlukan untuk belajar dengan strategi yang tepat. Apa yang dimaksud dengan saham? Pahami saham PT tertutup dalam 5 menit. Perseroan terbatas diatur dalam beberapa peraturan, antara lain seperti yang diuraikan di layar. Pembahasan kita akan fokus pada undang-undang PT. Jangan lupa, jika ingin menjadi pro, subscribe dulu channel ini. Definisi saham. Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu PT dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikaitkan dengan Undang-Undang PT Pasal 1, di sana ditentukan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang atau sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1. Ada konsep yang namanya tanggung jawab terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini diatur dalam pasal 3. Saham harus punya nilai nominal, dinyatakan dalam mata uang rupiah, dan saham harus atas nama pemilik. PT tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Ini diatur dalam pasal 48 dan pasal 49. Saham biasa adalah saham yang memberikan hak pada pemegangnya untuk 1. Hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT. Dengan catatan hak-hak tersebut dapat dijalankan setelah saham tercatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Ini diatur dalam pasal 52. Di samping itu, pemegang saham juga punya hak-hak khusus antara lain 1. Menggugat PT. Apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan PT yang tidak adil dan tanpa alasan yang jelas. Ini diatur dalam pasal 61. Yang kedua, pemegang saham berhak untuk minta sahamnya dibeli oleh PT bila pemegang saham tidak setuju dengan tindakan PT yang merugikan PT atau pemegang saham berupa anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan lebih besar dari 50% kekayaan bersih PT. Yang ketiga, tindakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Ini diatur dalam pasal 62. Hak atas saham tidak dapat dibagi. Bila satu saham dimiliki lebih dari satu orang, maka para pemegang saham ini harus menunjuk satu orang sebagai wakil bersama untuk menggunakan haknya. Ini diatur dalam pasal 52. Mengenai hak suara, tiap saham punya satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Yang dimaksud adalah saham tanpa hak suara. Saham yang tidak punya hak suara tidak dihitung dalam quorum adalah 1. Saham PT yang dikuasai sendiri oleh PT karena pembelian kembali, peralihan, karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Yang kedua, saham induk PT yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, saham PT yang dikuasai oleh PT lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh PT. Ini diatur dalam pasal 84 berkaitan dengan pasal 40 Undang-Undang PT. Klasifikasi saham. Saham diklasifikasikan antara lain 1. Klasifikasi dengan atau tanpa hak suara. 2. Dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau dewan komisaris. Ketiga, setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham yang lain. Yang ketiga, klasifikasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang kelima, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu pembagian sisa kekayaan PT dalam likuidasi. Ini diatur dalam pasal 53. Undang-undang mengatur pemindahan hak atas saham dengan akta otentik atau akta di bawah tangan dan salinannya disampaikan kepada PT. Direktur wajib mencatat dalam daftar pemegang saham, daftar khusus, dan memberitahukan kepada Menteri dalam waktu 30 hari setelah tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Anggaran dasar dapat menentukan persyaratan lain.
Ini diatur dalam pasal 56. Persyaratan lain yang dapat diatur dalam anggaran dasar antara lain adanya keharusan untuk menawarkan saham kepada pemegang saham yang lain, keharusan mendapatkan persetujuan dari organ perseroan atau ROPS, atau keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Ketentuan tentang persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Ini diatur dalam pasal 57. Mengenai penjaminan saham, saham adalah benda bergerak. Bentuk penjaminan saham adalah fidusia atau gadai. Hak suara atas saham yang dijaminkan tetap ada pada pemegang saham. Ini diatur dalam pasal 60. Dengan menguasai 8 aspek di atas, kita bisa lebih mudah memahami konsep saham dalam suatu perseroan terbatas tertutup yang akan sangat membantu dalam mencari solusi untuk klien terkait struktur pemegang saham yang terbaik dalam suatu PT. Seperti biasa, untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, subscribe channel ini, like dan share video ini agar lebih banyak praktisi hukum yang semakin pro. Kalau pro people mau tahu apa bedanya UD, CV, dan PT, silakan cek di video ini ya. Kalau ingin tahu apakah direktur bisa diperkarakan bila PT merugi, bisa cek di video ini. Never stop learning, be a pro.